Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat petang, wabarakatuh. salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, nam budaya dan kurus semangat. Tribuners, kita jumpa kembali dalam program spesial Ngopi, Ngobrol Politik. Kali ini kita ngopi 1 jam ke depan menuju deklarasi Dilan. Dan petang ini sangat spesial sekali di studio Tribun Timur karena ini untuk pertama kalinya kita ngopi bertiga. Dan spesialis sekali karena sudah hadir di studio dua narasumber saya yang akan berbincang dengan Tribuners yang juga bisa berpartisipasi di YouTube Tribun Timur dan Facebook Tribun Berita Online Makassar, membahas persiapan deklarasi Samsuri Salemi Degical dan Dr. Fadli Ananda Dilan dari lapangan Karebosi Makassar, dan Tribun Timur, Facebook Tribun Timur Berita Online Makassar juga akan menyiarkan langsung deklarasi nanti. Di studio sudah hadir Mas Daeng, Kuku Lestario Adi. Ya, halo, selamat sore teman-teman online yang ada dimanapun. Ya, Tribuners ya. Tribuners Tribuners. ini Mas Tribuners. Kuku Lestario Adi, Ketua Tim Pemenangan Energi Baru Dilan. Jadi Dilan energi 2020. baru itu tagline dari Dr. Dilan. Fadli. Dr. Fadli Ya, setelah bergabung jadi Dilan. Dilan. Ya. Oke. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Kuku. Baik. Dan yang sangat spesial di tengah-tengah kita Mbak Misbah Azhari, Ya, lebih akrab disapa Misi misi. Azhari. Nanti beliau akan menjelaskan seperti apa program Dilan untuk kalangan milenial, kayak begitu ya. Kita akan bicara dulu, mungkin Tribuners perlu gambaran apa kira-kira akan terjadi sebentar di lapangan Karebos ini dari Kuku. Ya, langsung nih. Silakan. Ya, jadi insya Allah sebentar malam jam 8 malam itu pasangan Dilan, Ya. Daeng Ical dan Dr. Fadli insya Allah akan mendeklarasikan dirinya maju sebagai calon wali kota dan wakil wali kota untuk periode 2020. 2025. 25 ya. Dan apa yang akan terjadi? Jadi kami melihat memang kami harus merepresentasikan kesederhanaan karena di tengah pandemi seperti ini, Pak. Ya. Jadi bukan hal yang bermewah-mewah yang akan kita tunjukkan. Jadi memang bahkan nanti akan ada puisi yang syarat dengan isi-isi pesan kegalauan masyarakat hari ini, seperti begitu Pak isinya kurang lebih. Ya selebihnya ya akan ada orasi politik, akan ada sambutan dari ketua-ketua partai ya yang seperti sebelum-sebelumnya lah. Orasi politik dari Denical dan Dr. Fadli ya. Iya betul, akan berpasangan mereka. Pasangan. Kemudian ketua-ketua partai kita tahu ada PDI Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Ya. Kenapa Dilan memilih Tribun Lapangan Karebosi, Mas Bob? Karena kan hari ini kita menganggap selain Pantai Losari di Karebosi itu adalah representasi landmark Kota Makassar sejak dahulu kala. Walaupun hari ini tampak lebih modern. Yes. Nah, seperti itu. Nama Karebosi sendiri itu kan hanya khas Makassar Iya. banget gitu ya, hanya ada di Betul Makassar. betul karena ini ya. kalau Losari itu ada di Jawa juga. Kalau Losarinya saja ya. Kalau hanya Karebosi itu hanya ada di Betul, Makassar. hanya ada di Iya. Makassar. Oke. Tadi ada energi baru itu tadi Mas Kuku sempat. Oh ya, jadi energi baru itu tagline dari Dr. Fadli ketika kemarin memulai untuk mensosialisasikan dirinya beliau Ya. gitu. Kami mengambil tagline energi baru karena Dr. Fadli betul-betul orang baru di politik, baru dan muda. Jadi energi baru itu adalah perwakilan perwujudan dari baru dan muda, gitu loh. Itu dari Dr. Fadli sendiri setelah gabung dengan Deng Ical, energi barunya tetap akhirnya sebagai tim yang bergerak untuk menghimpun suara, popularitas untuk Dilan itu sendiri. Iya. Tapi sekarang ini setelah pasangan ini deklarasi nanti, Iya.
Dan Kuku ini atau Mas Kuku ini akan bergabung tetap sebagai ketua tim energi baru. Artinya begini, jadi energi baru tuh bukan lagi sebagai penggerak untuk Dr. Fadli Simata, ya, tapi untuk Dilan. Jadi hal-hal kewilayahan, komunitas dan lain-lain segala macam yang kemarin kami sudah kelola itu akan tetap dikelola oleh energi baru. Oke. Gitu. Nama Dilan sendiri apakah sudah ada di ketika Dr. Fadli belum gabung dengan Deng Ical? Apakah teman-teman sudah memikirkan untuk pakai nama Dilan atau sudah betul-betul gabung dengan Deng Ical? Jadi sejarahnya Dilan itu bahkan karena memang awalnya kita kerja energi baru kan sebenarnya rata-rata anak-anak muda yang sebenarnya lebih mau kerja kreatifnya, Pak. Ya. Hal-hal seperti itu bahkan kita sudah pikirkan kalau ini pasangannya begini, kalau ini begini, kalau ini begini. Ya, Nah, kebetulan hari ini kita bergabung sama Deng Ical, jadi ketemulah keluar Dilan. Iya, pasnya lebih Dilan. Iya, Deng Ical Fadli Ananda. Dan nama-nama yang dipikir waktu itu yang mirip-mirip seperti ini ya, yang lagi ngetren di kalangan milenial itu ya. Iya, dan mudah lengket di kepala gitu ya. Sebagai generasi muda ya, Mas Kuku ini kan boleh juga dibilang energi baru untuk politika Makassar. Atau bisa disampaikan dulu ke Tribuners apa sebelumnya Kuku pernah terlibat di Pilkada Makassar atau di gawe politik lainnya? Waktu Pileg kemarin sempat ikut berkontestasi menjadi salah satu calon anggota dewan untuk Kota Makassar. Oke. Dari bisa disebut partainya dari? Partainya Partai Baru, Partai Garuda namanya. Oke. Oh, itu pengalaman pertama untuk kontestasi itu ya? Iya, sebelum-sebelumnya terlibat juga, cuman lebih ke kerja-kerja kreatif gitu ya. Kali ini betul-betul sebagai boleh dibilang ya, pemikir tanggung jawabnya agak lebih besar ya. Sebagai ketua tim itu ya. Iya. Oke. Ini kan ada 3 partai, PDIP, Hanura dan PKB. Menurut Mas Kuku sendiri dengan gabungan 3 partai ini seperti apa sebenarnya? Ketiga partai ini kita katakan ada PDI dengan PKB. Seperti apa-apanya nih? Nah, ini kan PDI dengan PKB kan boleh dibilang saling menutupi. Ini dua partai, satu nasionalis, satu boleh dikatakan religius. Iya. Jadi mungkin gabungan partai ini betul-betul saling menutupi untuk memperkuat Dilan. Apalagi ada Hanura, kita tahu sendiri. Atau seperti apa kajian di? Jadi harapannya memang dari komposisi partai itu ada balancing satu sama lain gitu. Jadi memang betul yang kita sampaikan tadi, ada yang nasionalis, ada yang religius, dan itu harapannya akan menggrab semua lapisan masyarakat di bawah. Gitu. Ini kan pemikir-pemikir Deng Ical ini kan boleh bilang seumuran dengan Kuku dengan Mbak Miss ya. Jadi kurang lebih. Bisa digambarkan seperti apa sebentar deklarasinya itu? Pasti kan sangat milenial sekali. Ada bocoran lain yang bisa aku sampaikan? Kalau bocoran nanti nggak ada yang nonton. Iya, kalau kebanyakan bocoran. Ya pokoknya insya Allah kita hadirkan itu dia pokoknya konsepnya kesederhanaan. Kita akan lebih banyak merefleksikan hari ini bahwa kita memang dalam kondisi pandemi dan intinya kita hanya mau menyampaikan kepada masyarakat, minta izin, minta doa restu. Seperti itu saja. Puisi-puisinya siapa aja Mas? Puisinya kalau Arman kalau nggak salah yang siapkan apa siapa gitu, itu kalau nggak Arman koreografi dari ada nanti penari-penari gitu. Saya ke Mbak Misi, Tribuners pasti dari tadi penasaran sekali ini siapa kira-kira yang ini andalan kami, andalan Dilan. Iya. Milianya. Mau pegang apa dulu ini Mbak? Mungkin dari perspektif milenial Dilan seperti apa? Atau apakah Mbak Misi mau cerita dulu kenapa tertarik bergabung dengan Dilan atau gimana? Awalnya sih karena menurut saya calon wali kota dan yang paling mudah dan yang sangat mewakili milenial itu menurut saya Deng Ical sama Fadli Ananda. Sehubung kemarin saya juga sempat ikut kompetensi politik kemarin dan saya melihat bahwa milenial sekarang harus ada di depan untuk turut ikut campur, untuk turut tangan secara langsung untuk mengembangkan apa-apa yang milenial
bisa sumbangkan untuk pemerintah. Kalau kita sadar bahwa milenial hari ini kan boleh dibilang kaum mayoritas, Iya. mestinya juga kan kebanyakan yang mewakili mereka itu juga harus milenial. Iya. Itu mungkin kesadaran yang dibangun oleh Mbak Mis ini sampai menggabungkan diri terjun langsung ke itu. Karena kan memang PR-nya milenial memang banyak hari ini. Oke. Cuman yang datang memilih itu kurang dari 40% Dari kalangan milenial. milenial sendiri ya. Jadi kita mau melepaskan barrier-barrier yang ada supaya mereka lebih melek politik gitu. Kenapa Mbak Misi memponis Deng Ical dengan Dr. Fadli ini yang paling milenial? Karena- Hati-hati loh, ada yang mungkin merasa muda juga. Ya, dari segi umur kayaknya emang lebih muda ya Kak. Ya, Ya, mereka paling muda, Fadli Ananda tuh lebih muda. Terus Fadli Ananda tahu bahwa milenial tuh apa yang mereka butuhkan, Lebih apa yang mereka memahami ingin. kebutuhan Ya, milenial itu. jadi kita ngomongnya nyambung, terus kita saling berbagi, sharing itu lebih gampang. Terus tidak kolot lah kalau Ya, kita bilangnya di milenial itu nggak kolot, jadi nggak kaku. Bukan gitu. hanya umurnya yang muda, Ya, tapi tapi dia juga pemikirannya lebih ya memahami dan mengerti kita Kan butuh ada yang apa. muda tapi sebenarnya kolonial. Ya. Oh nggak tahu siapa tuh? Siapa tuh? Bukan saya ngomong, bukan saya ngomong. Jangan sampai ada yang muda tapi tadi Mbak Misi Iya. bukan hanya usianya tapi juga pemikirannya, klopnya dengan teman-teman milenial. Apa yang membuat Mbak Misi yang paling terkesan dari dua figur ini dari milenialnya itu? Dari Mungkin karena kalau Deng Ical kemanusiaan sangat full dengan Ya. kemanusiaan itu ya. Deng Ical kan terkenal di PMI kan ya, Sombereknya ya. gitu ya. Terus kemudian banyak hal-hal yang menurut saya oh cocok nih sama kita nih anak milenial nih, gampang nih diurusnya gitu. Terus kalau Dr. Fadli Ananda kebetulan saya juga sebelumnya sudah kenal. Saya sangat apresiasi pada saat COVID kemarin bahwa dia sangat turun langsung ke lapangan, memberikan bantuan, memberikan apapun sebelum ada kompetensi wali kota ini. Jadi menurut saya bahwa salah satu kenapa saya mau ikut ke dalam Dilan ini karena pertama kemanusiaannya sih. Pak Kuku, siapa yang temukan ini orang seperti Mbak Ya. Misi ini? Siapa yang temukan? Kami memang sudah berteman, jadi emang udah di inner circle kami. Iya. Gitu. Saya kira dan pas sekali ya. Itu waktu Pas diajak sama saya maksudnya. pas dengan programnya Pas sama Dilan. Oh, iya, ya, pas Dilan. banget dong. Milihnya Dilan gitu ya. Kan belum tentu pas dengan Dilan Mbak Misinya mau. Saya kira Mbak Misi mau karena juga mungkin ada teman-teman sebelumnya sudah ada di Ya, situ ya. kita sama-sama satu circle kemarin, Ya. kebetulan. Jadi kayak Kak Kuku ini, jadi kita tuh nggak mesti menyatukan visi misi lagi, kayak rumit banget. Jadi kita kayak ketemu, oh ya kita udah saling tahu bahwa kita mau bawa Makassar tuh ke sini gitu. Jadi lebih ya milenial banget lah ya. Ya, untuk visi misi Dilan sendiri apakah banyak menyerap dari aspirasi kayak Mbak Kuku dan teman-teman Mbak itu? Kuku. Mas Kuku. Sudah kebalik aduh, nih. grogi. Mbak Misi. Mau ngomong Mbak Misi ngeliatnya ke saya jadi sebutannya Mbak Kuku. Aduh. Ya, visi misi Dilan Iya. apa memang lebih banyak menyerap aspirasi dari teman-temannya Mbak Misi ya, Mbak Kuku. Mas Kuku. Jadi Salah lagi. Sorry. jadi kalau boleh jujur, saya pribadi tuh kaget Ya. waktu pertama kali ikut bergabung dengan rapat dengan timnya Deng Ical yang ada di Baruga Somberek kemarin. Jadi kita kan tuh dari warna biru terus ada hijau toska gitu sebutnya kan. Kita kesana tuh nuansanya tuh kurang lebih kayak begitu. Itu dari warna, dari suasana. Begitu di mix and match persoalan visi misi, 99% itu hampir sama. Tunggu dulu. Waktu itu Deng Kuku datang sebagai tim energi baru. Dr. Fadli. Energi baru, ya. Dr. Fadli datang ke timnya Deng Ical ceritanya nih untuk Iya. gabung itu. Ya, oke. Waktu datang itu udah konstelasi di atas sudah selesai bahwa Oke. kita bergabung. Nah, kami ini mau menyatukan visi misi. Oke. Begitu dibuka 98% itu sama. Yang beda mungkin tuh aturannya sama, mungkin mereka visi misi dari Deng Ical kemarin tuh lebih komprehensif penjelasannya.
Mungkin kita karena dieksekusi dengan anak muda, poin-poin utamanya aja yang kita Padahal tulis. sebelumnya enggak pernah ketemu sama sekali. Jadi emang jodoh, emang jodoh. didapat Jadi pertama. alam raya tuh kayaknya mendukung. Ya, semesta mendukung gitu. Gitu. Nah, kalau tadi pertanyaannya apakah banyak akan mengakomodir kebutuhan-kebutuhan milenial? Iya. Saya jawab iya. Oke. 100% iya. Seperti contohnya tuh misalnya untuk kebutuhan-kebutuhan hari ini kan banyak tuh kebutuhan ekonomi baru kita sebut. Ya. Ekonomi baru tuh seperti pemain-pemain e-commerce yang dagang di e-commerce, terus yang banyak dagang di online. Belum lagi para musisi yang hari ini sudah banyak dari Makassar menciptakan lagu tapi kurang merasakan kehadiran pemerintah di situ. Nah, di visi misi tepatnya di misi kita itu kita akan mendetailkan bahwa betul-betul kami hadir, bukan hanya di lip service aja. Ya. Kalau selama ini kaum milenial itu boleh dibilang acuh tak acuh dengan Ya. politik praktis, mungkin karena mereka tidak merasakan kehadiran politik untuk Ya, kebutuhan ya, mereka betul. itu. Benar. Itu kira-kira yang coba ditutupi oleh Dilan ini ya. Bukan ditutupi, jadi kalimatnya sebenarnya bagaimana kita menjadi mereka juga gitu. Jangan sampai kita gapnya terlalu jauh. Ya. Lebih supaya lebih seperti yang dibilang tadi Mbak Mbak Misi, Misi lebih dan Mbak Kuku. lebih merasakan kehadirannya itu. Iya. Mbak Misi ada tambahan mau tambahkan? Kalau saya sih emang karena saya milenial banget ya sesuai dengan umurnya. Jadi yang pasti sih kalau Dilan terpilih ya, bahwa anak muda tuh nggak bakal nyesel deh gitu. Milenial nggak bakal nyesel karena kita akan Misi yang hadir di bertanggung situ. jawab. Saya yang bertanggung jawab. Tribuners, kalian nggak nyesel loh? Nggak kalau akan nyesel. Ada Jadi Milea di sini. ya. katanya politik itu berat. Betul Ya, kan? makanya Enggak lah, Rindu biar yang Dilan aja. biar Dilan yang menyelesaikan gitu kan. Kita bantu aja. Cukup Rindu yang berat ya, Kak. Kalau untuk deklarasi sendiri, harapannya Mbak Misi memang seperti apa untuk deklarasinya Dilan dari awal? Saya sih karena berharapnya sih akan ramah Spektakuler, ya, cuma karena lagi ada pandemi, jadi kita mengikuti protokol COVID-19 ya. Jadi mungkin 100-an ya Kak di Kurang lebih 100 kurang lebih 100 yang datang karena di emang aturannya kayak Karebosi. Terus kemudian kita ada virtual. Jadi deklarasi ini ada relawan ya Kak, kelompok-kelompok yang mendukung Dilan. Jadi beberapa titik ngadain Iya, ada nobar. mabar lah. 100 orang di lapangan terluas Makassar itu Ya. kan tidak mungkin tidak bisa menerapkan social distancing kan juga dengan ruang seperti itu. Konsep virtualnya sendiri seperti apa itu? Jadi untuk konsep virtual, jadi di akun-akun resmi dari Dilan 2020 itu akan menayangkan, termasuk beberapa media. Kalau nggak salah Tribun Timur juga akan hadir, insya Allah. Iya. Terus di beberapa akun mulai dari Facebook, Instagram. Dan YouTube itu Facebook, akan ya. Facebook juga akan menyiarkan secara live. Deklarasi. Jadi di beberapa titik relawan, komunitas itu mengadakan. Jadi tidak mengurangi semangat deklarasi kita lah ya. Ini pasti kan Tribuners bertanya-tanya ini kalau Mas Kuku kan tidak usah terlalu banyak yang bertanyakan saya kira. Kenapa? Mbak Miss ini latar belakangnya apa sih kata ini penonton kita? Saya TV nih latar Iya, latar belakangnya di sini. Saya sih kemarin sekretaris ya. Kemudian Sekretaris apa itu? sekretaris jurusan saya sekretaris, Oh, sekretaris. ya. Terus kemudian pada 2018 gitu, 2017 untuk pertama kalinya saya bergabung ke dunia politik tapi melalui organisasi sayap-sayap partai gitu. Terus kemarin pas Pilpres saya juga ikut caleg. Oke. Ya, Pilpres ikut caleg. Iya, pas 2009. Pas pileg. Pas Pileg saya ikut. Di partai apa? Saya di Gerindra sih. Jadi Gerindra. jadi saya masuk Pileg kemarin di Kabupaten Maros. Gitu. Kemudian setelah kemarin Pilpres
vakum, kemudian Jadi waktu ada Pilpres kemarin berarti Mbak Miss ini di Prabowo Sandi. Kan? ya saya kebetulan jubir gerakan milenial Jubir Tribunal. Pantas. Gitu. Beliau nih jubir di Gerakan Milenial Indonesia Iya. untuk Sulawesi Selatan. Untuk Sulawesi BMI Selatan. Sulsel. Di situ sudah kenal dengan udah. Dari zaman dia di TIDAR, Tunas Iya. Indonesia Raya, itu organisasi sayapnya dari Gerindra udah kenal. Jadi pas kemarin misi gimana nih, ada Dilan mau join nggak? Ya, oh ya udah Oke, sih, jadi- berarti udah dapet lah jodohnya gitu, udah Jadi- klop aja. Jadi dari perbincangan kita ini Tribunal, saya bisa tarik kesimpulan bahwa sebenarnya teman-teman milenial kita ini sejak Pilpres misalnya kalaupun ada terkonsolidasi di situ, setelah selesai Pileg, selesai Pilpres tetap konsolidasi. Ya. Karena Ya, tadi kita itu tetap konsolidasi dan akhirnya menemukan figur Dr. Padli Iya. untuk Dan bahkan Makassar. waktu Pilpres itu uniknya, Dr. Fadli belum berpikir untuk berpolitik. Dan tapi Tidak waktu ada itu sudah sama kenal sekali. tidak dengan Dr. Padli. Saya teman SMA apa sama Dr. Fadli. Oh, tapi waktu itu belum ya. Belum ngomongin soal Pilwali. Hmm. Jadi memang betul-betul Atau baru. jangan sampai teman-teman ini yang paksa Dr. Padli ikut Pilwali. Enggak, kita nggak pernah paksa. Itu emang bahkan misalnya kemarin ada pikiran bahwa apa kita 01 juga ya. Nah, bahkan teman-teman bilang jangan, ini kan politik tuh berproses. Jadi belajar dulu gitu. Siapa yang pertama kali hubungi Mas Kuku untuk gabung? Apa Padli atau Mas Kuku yang ngajak dulu Padli atau Padli yang ngajak? Nggak, jadi apa ya? Jadi kayak Dokter Fadli tuh komunikasi gimana nih kita ada kesempatan untuk maju, kita diminta untuk sosialisasi dulu. Ya, gimana mau bantu nggak? Jadi betul-betul oke, saya bantu. Jadi saya panggil beberapa teman, kita berdelapan bantu movementnya Termasuk Dokter Mbak- Fadli. Mbak- Oh belum, waktu itu belum. Karena kebanyakan di Maros dulu bikin roti. Oh, oke. Roti Maros. oleh-oleh nanti. Saya lupa bawain, nanti dibawain. Kita ada program UMKM, mungkin Iya. nanti bisa Mbak Misi gabung di situ. Ya, pastinya Oke. sih. Bisa tidak disebutkan Mbak Misi ini beberapa program-program unggulan Deng Ical untuk Banyak sebenarnya, jadi mesti dibaca tuh. Ya, oke. Bisa ini jelasin soal Sidora. Sidora. Sidora tuh satu dokter, Satu RW. dokter, satu RW. Sidora. Jadi Sidora itu satu dokter, Untuk satu RW. satu RW ya. Jadi kayak kita tuh berasa punya dokter pribadi gitu loh. Jadi makin lebih dekat. Ya, Kalau selama jadi- ini kan puskesmas tuh yang Ya. paling dekat Di sama Makassar ini masyarakat. kan hanya ratusan RW. Iya. Ya, Jadi itu Enggak ribuan ratusan ya? dong. ribuan. RW. Jadi kita mau menghadirkan satu dokter, satu RW biar kita yang sakit nggak mesti jauh-jauh lagi dan kemudian merasakan bahwa oh dokter tuh ada deket kita. Jadi kayak dokter pribadi lah ya, nggak mesti jauh-jauh lagi ke sana kemari. Kemudian ada juga milenial andal, Milea. Milea. Ya, itu ekonomi digital, Edilan. Itu sebagai ruang inovasi teknologi dan inovasi sosial. Jadi kayak ada pusat pelatihan ya Kak, Iya, pusat pelatihan. inkubasi dan pendampingan usaha gitu. Di lorong-lorong barangkali atau di Perkelurahan. Per kelurahan sih kalau Jadi kalau Milea ini Sidora tadi itu per RW. per RW, kemudian Milea ini Milea ini per kelurahan. Iya. Oke. Jadi kan kadang tuh banyak ibu-ibu yang punya potensi skill. Yes. Mau jualan tapi nggak tahu pakai menjadi e-commerce yang baik, Iya. menjualannya yang baik gimana. Atau ada orang yang nggak punya skill tapi mau jualan juga. jadi Kita dila- bekali ya, juga kita skill. bekali. Kita Bukanya ngasih- atau Iya. kalau mereka belum tersentuh bisa langsung datang ke kita ada rumah kreatif perempuan Milea juga ini. sih. Apa? Rumah kreatif perempuan dan disabilitas. Jadi ya termasuk tadi kalau ada ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang mau usaha terus belum ngerti harus apa, kita akan ngasih edukasi Per kelurahan juga. per kelurahan ya Kak. Jadi itu rumah perempuan itu khusus untuk ibu-ibu ya. Perempuan untuk itu. Kalau Kalau kita tadi mau Milea- masuk juga nggak apa-apa. Milea Dilan tadi tuh Milea umum itu ya. Milea itu mewakili 3 poin tadi, ekonomi digital, pusat pelatihan sama rumah kreatif perempuan. Gitu. 3. Apa lagi? Ada lagi? Mana yang jaket itu mana sih, Kak? Jaket Dilan. Kalau Iya. jaket Dilan itu jaminan kesehatan terpadu digital melayani.
Nah, itu mungkin karena agak panjang, jadi sebenarnya itu representasi kemutahiran dari BPJS Kesehatan. Seperti itulah, memutahirkan ketika orang punya kendala-kendala hari ini, itu yang kita break menjadi lebih mudah. Oke. Jadi nama-namanya juga Iya, milenial banget Iya. gitu. Orang, Harus milenial. dong, jadi langsung nancep di otak gitu. Ada jaket. Ya. Terus kemudian ada Baruga Maca juga, jadi kayak pemasangan wifi gratis di setiap RT. Nah, itu tuh. Oh, itu lebih dalam lagi. Ya, Lebih dalam jadi lagi karena RW, ada- RT. RT. Karena kan hari ini anak sekolah, Ya. semua tuh butuh, gitu lumayan juga tuh. Iya. Sekarang emang sekolahnya online kan, Iya. jadi we need wifi and free gitu. Jadi kita akan pasang wifi gratis di setiap RW. RT. RT, RT, ya Sekolah RT. apa? Sekolah Enggak, karena kan sekarang Nah, lagi nama sekolah istilahnya apa online. tadi? Baruga Maca. Baruga Maca. Baruga Maca. Maca. Ya. Banyak sih. Banyak sih, ada. Jadi hal-hal yang betul-betul fundamental untuk masyarakat hari ini, insya Allah Dilan tuh akan hadir ketika dikasih kesempatan memimpin Kota Makassar. Oke. Pokoknya memenuhi apa yang Anda butuhkan gitu. Tidak nyesel. Insya Allah. Tidak nyesal. Siapa yang tanggung jawab? Milia. Oke, itu tadi Tribuners gambaran kita kira-kira Dilan ini akan melakukan seperti apa untuk Makassar ke depan. Dan ini kan Dilan ini kebetulan ada Deng Ical di situ yang boleh kita bilang pengalamannya sangat luar Ya. biasa di Makassar ini. Jadi saya kira betul-betul beliau sudah melakukan Sudah paham lah ya. elaborasi apa untuk menentukan ini. Oke, sejauh ini seperti apa sih gambaran tim Dilan ini internalnya, barangkali bisa kasih bocoran sedikit, Mas Bopo? Jadi kalau gambarannya, alhamdulillah kita ditopang dari betul hari ini kami kelihatan sangat milenial, Ya. tapi di balik itu kita ditopang, kita dibekali oleh om-om lah, kakak-kakak lah, Kakak-kakak, kanda. Bahasa kerennya tuh kolonial. Oh, Kolonial. kolonial. Kolonial, Kolonial nanti lagi. marah dengan cuy Kanda-kanda kalau aja, kanda. Ya, kakak-kakak yang alhamdulillah tuh pemikirannya memang visioner. Jadi ada beberapa doktor, ada beberapa profesor yang membekali kita, mengarahkan. Ya, Itu itu kan komposisinya ya alhamdulillah solid lah kita. Ya, minimal kan mereka mengingatkan, oh ini nggak boleh terlalu jauh kalau Ya, ini dan nanti betul, melabrak betul, hukum ya. apa kan segala Betul, macam gitu, betul, etika Iya, kan iya. gitu. Jadi kita disediakan koridor-koridornya, silakan kita jalan. Untuk kampanye ke kaum milenial sendiri nanti seperti apa kira-kira gambaran anunya nanti dari Dilan? Pertama pasti kita akan memaksimalkan kemampuan teman-teman milenial di sektor media sosial. Satu itu. Hari ini hampir semua yang mengaku milenial pasti punya medsos, entah itu Facebook, Instagram ataupun Twitter. YouTube. Itu satu yang paling pasti. Cuman yang tidak akan pernah kami lupa adalah bahwa memang selain kita hadirkan narasi-narasi kemilenialan, kita akan juga tidak mau menunjukkan hanya sebatas lip service, tapi kita datang menunjukkan bahwa Dilan itu adalah kamu adalah Dilan, gitu. Dalam banget, jadi baper gitu ya. Jadi langsung mau. Iya, maksudnya kan hari ini datang nih bapak-bapak, halo bos, ngapain ini main game? Diajak main game nggak bisa. Ya. Padahal hari ini kan e-sport itu udah bisa jadi cuan. Nah, bagaimana kita mengarahkan mereka lebih produktif, gitu. Nggak ada bapak-bapak yang ngomong cuan. Calon-calon yang lain ngomong cuan nggak ada tuh. Mbak Gitu. Sisi, saya tambahkan. Gimana tadi? Kamu adalah Saya Dilan adalah sampai apa lupa gara-gara baper tadi bilangnya Dilan adalah Iya, kamu iya. adalah Dilan. Aduh, langsung blank gitu. Kenapa tadi? Ya, untuk kampanye milenialnya nanti kira-kira kan kita kan tadi mengatakan dan juga beberapa hasil survei bahwa ketertarikan kaum milenial ke mengikuti politik seperti itu hanya sekitar 40% ya. Iya betul dari Ya. 6 ya. Jadi kita ini kan juga akan sangat membantu sekali KPU ya untuk itu mengajak mereka. Jadi menurut saya gitu kan untuk mengkampanyekan di kaum milenial, karena saya kaum milenial jadi ngerti banget nih
kampanyenya seperti apa. Yang pasti sih akan dibungkus dengan sesuatu yang fresh lah ya, terus yang tidak membosankan, yang kayak dulu-dulu kita kan pidato harus gimana-gimana, Berteriak-teriak, ya gitu kan. Nah kalau sekarang tuh saya maunya gitu kan, maksudnya yang santai tapi nyampe pesannya gitu. Terus bisa jadi kan kayak TikTok sekarang nih, joget-joget aja kita bisa menyampaikan pesan, terus mereka tuh lebih masuk, jadi kayak oh iya bener ya, yang terus bikin video tuh atau bikin kampanye tuh yang menarik, yang buat apa sih nih, yang bikin penasaran dulu kan, terus sampai dia lihat videonya berkali-kali, jadi kayak oh ya ngerti deh ini Kebanyakan pesannya. yang bocorin, itu jangan Oh kebanyakan jangan, yang bocorin. jadi kayak Jadi dua aja, TikTok dengan game tadi itu. iya, Udah, contoh cukup. sih sampai situ aja. Nanti bocor. Iya. Jadi intinya nanti kalaupun kita turun tuh akan lebih banyak diskusi. Diskusi tuh kita membuat kita sama equal, sama. Iya, jadi jadi kayak- bukan ceramah, bukan pidato. Jadi Jadi kayak benar-benar sharing diskusi, gitu ya. Jadi kita mau meresap Tentunya ini kan keresahan lepas dari tim partai ya, kan teman-teman milenial ini Oh, kan iya, nanti akan iya. terpisah sendiri gitu ya, bukan dari tim partai. Iya, kan. beda juga. Biasanya kan partai kakak-kakak di sana yang dominan. Betul, Om. betul, iya. Kanda-kanda. Gitu, Oke. kakak. Ya, saya kok penasaran sekali nih seperti apa sebentar deklarasi ini ya. Makanya jangan lewatkan jam 8 malam sebentar. Iya, Jadi ini penasaran tak hilang nanti. mendengar penjelasan dari Bang Kuku dengan Mbak Misi aja sudah kayak terbayang. Dilang ini betul-betul beda banget dengan calon lain. Harus be a difference. Saya juga jadi beda yang jadi Ini berasa jadi curi umur Jadi sedikit muda nih. sekali. Iya. Beda. Kita akan menghadirkan kaum perasaan-perasaan muda sama Cuma saya juga mau kanda-kanda gitu. sampaikan, kalau kita bukan hanya mengelola hari ini, bukan mengelola milenial saja, karena hari ini udah banyak generasi Z atau yang hari ini kita sering sudah dikenal dengan generasi Zoomer, itu juga akan kita tarik partisipasinya. Karena beberapa dari teman-teman yang 1-2 tahun, bahkan yang baru kemarin lulus SMA itu dengan kesadaran sendiri tanpa saya kenal datang ke Ruko, ruang kolaborasi. Ruko tuh ruang kolaborasi kita sebutnya. Jadi siapapun berhak datang ketika merasa saya adalah Dilan. Saya mau jadi harus milenialnya gabung, nih. gitu. Dia, ini beneran ini. Dia datang tiba-tiba dengan malu-malu tentunya pasti. bisa gabung. Awal-awalnya Bisa gitu gabung kan. Pak, gabung apa? Dari mana? Iya saya dari sini. Ini teman-teman dari SMA ini. Kita melihat Dilan bla 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 bla. Akhirnya kita jelaskan lebih dalam kan. Lebih Ayo, detail boleh, gitu. Gitu. Ruang kolaborasinya itu di mana? Di Jalan Bontomene. Bontomene. Bontomene itu landak Landak tembusan Andi Faisal. Jema ya, Andi Jema sekarang. Tribuners yang merasa milenial, Ya Silakan silahkan datang datang ke ke Ruko, ruang kolaborasi Kolaborasi. Jalan di Bontomene, Bontomene. Makassar. Jadi Andi Jema belok kanan ya kak. Tergantung dari mana. Iya sih dari mana? Kalau saya sih lebih selalu lewat Andi Jema gitu kan. Kalau ke sana bilang aja saya disuruh sama Mbak Miss ya. Iya, cari milih aja. Ya, Tribuners kita sudah selamat melaksanakan ibadah salat maghrib untuk Oh ya udah waktunya. kaum muslim di waktu Indonesia Tengah. Baru-baru saja berlangsung azan maghrib. Kita mungkin harus segera berpisah ini. Break atau menyesuaikan? Karena kan mestinya Mbak ini harus segera ke Karebosi kan? Iya sih. Iya sih benar. Benar. Tapi kita agak sedih juga harus meninggalkan. Iya. Kalau begitu kita kasih pesan-pesan dulu untuk Tribuners kita. Kalau Untuk statement barangkali. deklarasi atau untuk Dilan Iya ya? nih. Untuk deklarasi aja dulu Oh, Mas. oke, Nanti Mbak Misinya untuk dilannya. Oh gitu. Kenapa mesti naik kali? Jadi untuk deklarasi sekali lagi saya sampaikan, insya Allah malam ini jam 8 malam waktu Makassar atau Indonesia Tengah, pasangan Dilan Daeng Ical Dr. Fadli Ananda insya Allah akan menggelar deklarasi bahwa beliau berdua akan maju dalam kontestasi Pilwali Kota Makassar tahun 2020-2025. Karena ini dalam rangka pandemi COVID-19, jadi kami akan mengadakannya secara virtual. Kalian bisa mengakses di akun-akun official dari Dilan 2020, ada Facebooknya, ada YouTube-nya, ada
Instagramnya. Jadi mungkin kalian bisa search sendiri di Dilan 2020, Dilan Makassar 2020. Dilan Makassar 2020. Iya betul. Lupa saya tanyakan tadi. Apa itu? Apa ada dari Jakarta nanti ya di diskusi di deklarasi yang terlibat? Maksudnya bintang tamunya atau Toko-toko partai mungkin dari Jakarta. Sampai tadi siang belum ada yang terkonfirmasi. Oke. Iya. Karena memang kita melaksanakannya dengan sederhana Dengan sederhana dan mungkin lebih ke pertimbangan. Kan hari ini orang berangkat gitu agak sulit ya, harus rapid, harus itu mungkin itu juga jadi pertimbangan. Jadi kendala juga sih. Jadi yang Silakan Mbak Misinya menyampaikan. Kok bukan saya yang persilakannya? oh Kan udah tadi di brief, jadi automatically Ya, gitu. silakan. Saya mengambil alih ini. Saya tidak enak. Aduh. Ada persen yang tidak siap. Silakan. Dari tadi usaha mulu ya. Jadi buat teman-teman yang merasa milenial dan yang selalu merasa galau, dilema tentang kita mau apa nih, mau ngapain ke depannya, harus apa. Disinilah Dilan hadir untuk memberikan jawaban. Dan kalau Anda tertarik silakan. Dan kalau tertarik ya silahkan ke Ruko, Jalan Bontomene. Nomor berapa sih Kak? Nomor itu? 2. Nomor 2. Jadi cari kita aja, cari Mas Kuku atau cari saya Misi. Jadi pokoknya Dilan terbuka untuk semua deh. Kita akan rangkul. Semua, bapak-bapak, mama, adik-adik, kakak-kakak, semua. Semua. Kita akan rangkul ya Iya, Kak. jadi jangan sampai Tribuners nih merasa bilang, wah Dilan tuh hanya dari tadi ngomongin milenial terus. Enggak. Ada yang mewakili kaum. Ada mewakili bapak-bapak. Iya, bapak-bapak. Iya, ke atas ya. Saya udah tua sekali. Jadi kayak tadi Kak Kuku bilang Dilan adalah kamu. Kamu adalah Dilan. Karena Dilan adalah kamu. Dan kamu Dan ada. Dilan adalah kamu dan kamu adalah Dilan. Jadi kita Nggak, saat Pak. Bapak ini nggak fokus Pak, jadi ribet ngomong tadi nih. Sampai untuk persilahkan Mbak Misu sendiri. Padahal tadi udah ngajak sholat loh ini, udah lupa nih. Tribuners, ya makasih banyak. Baik, terima kasih. Saya terima kasih buat Tentu Tribun. di kesempatan berikutnya kita akan undang kembali mungkin lebih banyak nanti dengan Mbak Misi. Amin. Insyaallah. Oh, Mbak Misinya. Mbak Misi. Mbak Misi kan jubir. Iya, Paham. ngerti. Saya akan lebih banyak di lapangan kalau begitu. Siapa? Bisa aja. Jadi muda kan dia? Iya. Nah, jadi di samping saya merasa muda. Dan mudah sekali. Enggak. Tadi kan saya dituduh tua sekali. Ya, kan saya ngaku tua. Tuh kan nggak mau ditutup kan? Bener ini usaha mulu dari tadi. Oke, Tribuners, inilah kira-kira seperti ini keceriaan di Ya. tim pemenangan Dilan ya. Iya. Saya kira akan seperti ini selalu di sana ya. Kalau ada Fresh Mbak gitu kan Kuku, ya. Ada Ini Mbak- kebiasaannya milenial nih harus selfie, Selfie. Pak. Oke, siap. Gitu. Loh, kok saya Mana Ian gini? Tuh 2. tiga. Oke. Terima kasih banyak Tribuners. Ya, ini ada beberapa banyak salam ini. Ya, nggak usah bacakan semua, nanti kita lihat saja. Waalaikumsalam untuk semuanya. Semua Tribuners ini terima kasih banyak telah menyaksikan keceriaan Dilan bersama kami. Terima di kasih, Solo, terima Jawa kasih. Timur. Saya kira demikian, bila itu Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.